Itu udah benar Pak kalau ini rekam. Kalau PHL itu Gak apa-apa lagi bisa diikat. Udah kayaknya kok ada di sini. itu boleh kau bilang salah mereka ikut laras pati Kenapa sih gelap ya? Bentar ya Bapak. Oke. Oke Pak, udah record. Oke, baik Bapak Ibu guru yang terhormat, hari ini saya akan mempresentasikan dari program yang saya rencanakan, yaitu permainan tradisional. Di sini saya mengatur panjaitan peserta PKG PJOK akan mendiseminasikan terkait dengan permainan tradisional, yaitu Sport Education Model atau SEM. Latar belakang permainan tradisional memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan budaya, sejarah, dan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Kemudian permainan tradisional juga merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Seringkali dimainkan secara berkelompok, sehingga mengajarkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, sportivitas, kejujuran, dan rasa kebersamaan. Permainan tradisional juga membantu anak-anak dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Jadi ini beberapa latar belakang dari permainan tradisional Bapak Ibu guru. Jadi di sini saya mengangkat judul sesuai dengan yang akan dilaksanakan di sekolah saya. Permainan tradisional biasanya dimanfaatkan bahan-bahannya itu tersedia di sekitaran. Bisa dari batu, bisa dari kayu, dari tanah, dan dari daun-daun yang ada di sekitar sekolah ini. Jadi itu yang akan kita manfaatkan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan permainan tradisional. Jadi permainan tradisional tidak hanya untuk hiburan. Permainan tradisional ini boleh dimainkan juga untuk menjaga kebersamaan dan budaya masyarakat. Kemudian selanjutnya latar belakang saya mengambil program ini, yaitu sekolah dapat memberikan pengalaman akan keberagaman budaya dan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Saya mengambil permainan tradisional dilatar belakangi oleh minat olahraga peserta didik yang sangat tinggi. Jadi di sekolah ini Bapak Ibu, minat atau keinginan peserta didik kita dari fase kelas 11 dan kelas 12 sangat tinggi untuk berolahraga, sehingga mereka merasa kurang. Kemudian saya juga mengambil temanya permainan tradisional, upaya pelestarian budaya melalui kegiatan permainan tradisional yang juga merupakan satu di antara beberapa visi SMA 16 Batam, yakni berbudaya dan berwawasan lingkungan hidup. Kemudian kegiatan tersebut sejalan dengan pembelajaran Sport Education Model atau SEM, yaitu pembelajaran dengan PJOK. Tujuan program ini yang pertama, mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif peserta didik sesuai dengan P5. Jadi dengan adanya kegiatan permainan tradisional, karakter dari peserta didik di SMA 16 ini akan terbangun dengan secara positif. Kita tahu karakter banyak ya, peserta didik kita ini macam-macam, tetapi dengan adanya program ini semoga karakter peserta didik kita di SMA 16 ini menjadi positif semuanya sesuai dengan P5. Oke, kemudian tujuan program ini juga Bapak Ibu, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui permainan tradisional. Kita tahu kebugaran jasmani anak-anak kita harus tetap terjaga, bukan hanya melalui olahraga mereka bisa terbangun kebugaran jasmaninya. Termasuk permainan tradisional juga dapat meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Kemudian melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan permainan tradisional agar tidak punah. Jadi dengan adanya program ini Bapak Ibu, permainan tradisional ini tidak hilang di telan waktu. Kita tahu permainan tradisional ini adalah permainan zaman dahulu kala.
Kemudian membangun rasa kebersamaan dan sesama teman dan guru. Jadi dengan adanya permainan tradisional, kebersamaan, kekeluargaan, silaturahmi terjalin Bapak Ibu dengan sesamanya. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya memfasilitasi minat olahraga peserta didik agar anak-anak kita tidak salah arah, agar anak-anak kita tidak terlibat dengan hal yang negatif, tetapi hal yang positif. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya Bapak Ibu, memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan minat terhadap olahraga permainan tradisional. Itu yang mau kita capai dalam kegiatan program ini. Agar anak-anak tumbuh minat terhadap olahraga. Agar yang malas-malas, agar yang melakukan kegiatan yang negatif, jadi tersalurkan minatnya. Kemudian capaian berikutnya, peserta didik memahami nilai-nilai budaya yang tercantum di dalamnya, yakni sehat fisik. Sehat fisik itu ditandai dengan tubuhnya menjadi kuat, menjadi bugar, agar peserta didik kita di SMA 16 Batam ini tidak menjadi lemah-lemah, agar bisa bersaing dengan orang luar, dengan sekolah lain, dengan dunia yang lebih tercermin. Kemudian sehat, berikutnya sehat jiwa, yakni senang dan bahagia. Jadi kita tahu dalam kehidupan kita banyak cobaan. Jadi walaupun banyak cobaan, latar belakang berbeda-beda, peserta didik kita bersekolah di SMA 16 ini menjadi senang, menjadi bahagia. Mereka bangga dengan SMA mereka. Kemudian yang terakhir yaitu yakni sehat, menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Langkah-langkahnya Bapak Ibu, yang pertama dalam program ini kita akan menyusun suatu program kegiatan. Kita diskusikan pertama kepada peserta didik, kita tanya apa minatnya, kemudian apa yang mereka inginkan. Kita buat asesmen awal dulu Bapak Ibu. Dalam permainan tradisional, kita tahu permainan tradisional itu banyak ya Bapak Ibu ya. Ada congklak, ada engrang, ada lari balok, ada gebok dan lain-lain. Kemudian kita akan berkolaborasi Bapak Ibu. Di sini saya membuat program, tapi yang terlibat seluruhnya Civitas Akademi SMA 16 Batam. Jadi nanti kerjasama kepala sekolah, kerjasama dengan siswaan, kerjasama dengan Bapak Ibu guru dan staf tata usaha juga. Kemudian di sini kita tentukan kegiatan permainan tradisional itu dapat kita mulai di bulan Desember nanti, di mana di bulan Desember juga bertepatan dengan bersamaan dengan pelaksanaan class meeting. Itu bisa kita laksanakan permainan perlombaan tradisional Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Seperti tadi tujuan kita Bapak Ibu, di sini yang kita harapkan dalam program ini yakni muncul dan berkembangnya karakter profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya kegiatan permainan tradisional, karakter anak itu akan timbul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian akan meningkatnya nilai kebugaran jasmani, seperti tujuannya tadi. Jadi yang kita harapkan itu kebugaran jasmani peserta didik kita di SMA 16 ini menjadi lebih baik lagi, bahkan lebih sempurna. Yang berikutnya, mengenal terjaganya budaya dan kearifan lokal. Jadi Bapak Ibu, kita di wilayah Kepulauan Riau ini, walaupun kita dari berbagai dominasi, berbagai daerah, tetapi nilai-nilai budaya atau kearifan lokal kita bisa kita kembangkan, kita jaga. Selanjutnya, terciptanya solidaritas dan kebersamaan mempererat persaudaraan. Itu yang kita harapkan. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi kegiatan mencela, bullying, atau narkoba, dan lain-lain. Terakhir, yang kita harapkan dalam kegiatan program ini Bapak Ibu yaitu minat peserta didik tersalurkan dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kita tahu saat ini kurikulum Merdeka berfokus pada peserta didik. Jadi dengan adanya tujuan ini kita bisa mencapai hasil yang kita harapkan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Bapak Ibu, kegiatan ini tidak terlepas dari program yang kita lakukan bersama. Saya tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi. Yang pertama,
Program kegiatan ini kita masukkan dalam kegiatan co-kurikuler. Artinya kegiatan ini dilaksanakan di luar pembelajaran tetapi dalam konteks di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Kalau ekstrakurikuler kan sudah jelas ada ya pembelajaran kita yang sudah ada. Jadi ini kegiatan co-kurikuler nanti. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan oleh kelas 10 dan kelas 11. Kenapa ini dilakukan kelas 10 Bapak Ibu? Karena kita tahu kurikulum kita di SMA 16 ini masih menggunakan kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka, yaitu kelas 10-11. Di kelas 12 kan mereka masih K13. Jadi saya ambil di sini yaitu kelas 10 dan kelas 11 atau fase dan fase lanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember, baik di kelas meeting ataupun digelar karya nanti di minggu ketiga pada saat P5 nanti. Beberapa mitra yang terlibat dalam kegiatan ini Bapak Ibu, seperti yang tertera ada kepala sekolah, rekan sejawat, Bapak Ibu semua, dan orang tua serta masyarakat. Kegiatan ini menerapkan SEM atau Sport Education Model. Inilah kegiatan pembelajaran PJOK Bapak Ibu. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Di sini Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan program kita yang akan kita laksanakan yaitu permainan tradisional, modal lingkungan. Di sekolah kita ini ada air, ada udara bersih dan tanah kosong. Itu kita manfaatkan untuk mendukung kegiatan program kita yaitu melaksanakan permainan tradisional. Jadi nanti siapa yang kotor bisa menggunakan cuci tangan dengan air. Mungkin kita bisa menghirup udara yang segar pada saat pelaksanaan. Dan terakhir, tanah kosong banyak itu bisa kita libatkan untuk tempat mereka beristirahat atau beraktivitas. Kemudian model manusia. Model manusia ini Bapak Ibu yaitu terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu tidak terlepas dari semua stakeholder di dalam lingkungan SMA 16 Batang. Jadi harus sesama terlibat, saling melengkapi. Kemudian model sosial. Dalam kegiatan ini kita berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Artinya di sini masyarakat sekitar ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Dalam kegiatan itu nanti saat kita selenggarakan bisa kita libatkan tokoh agama seperti ustadz atau alim ulama. Mereka bisa memimpin, membuka doa untuk penyelenggaraan ini. Kemudian yang terakhir model fisik, lapangan sekolah. Kegiatan permainan tradisional Bapak Ibu kita laksanakan di lapangan sekolah kita di SMA 16 Batang ini. Nanti kita atur kondisinya, letaknya. Yang jelas kegiatan kita laksanakan program ini di sekolah kita. Yang terakhir model finansial, khusus buat kepala sekolah. Jadi saat ini kegiatan ini ada kita buat. Ini anggarannya kan belum ada Bapak kepala sekolah. Jadi mohon dukungannya agar kegiatan permainan tradisional ini di mana ini salah satu termasuk program co-kurikuler dapat didukung, salah satunya pengadaan sarana dan prasarana dan mungkin bagian perlengkapan dan mungkin bagian juri. Itu Bapak kepala sekolah yang saya sampaikan agar mohon ada dana yang bisa dikeluarkan. Rencana evaluasi. Evaluasi ini Bapak Ibu setelah pelaksanaan kegiatan kita nanti di bulan Desember. Selesai kegiatan kita akan evaluasi kegiatan ini. Dari kita lihat dari tingkatannya, kita akan mengadakan seperti wawancara atau kuesioner kepada peserta didik. Apakah kegiatan ini mereka sangat bermanfaat dan mendapatkan pengetahuan yang baik. Jadi nanti kita evaluasi Bapak Ibu, tidak terlepas selesai program, selesai kegiatan, tidak, kita evaluasi. Bila perlu kita tingkatkan. Kalau hari ini program ini hanya terumpa panjang dan enggang, besok kita bisa main congklak, bisa main gebok jaga ini apa namanya, gobak sodor, bahkan bisa main patok lele. Nanti kita buat program Bapak Ibu. Kemungkinan tantangan, Bapak Ibu, kita main nanti kita selenggarakan di lapangan sekolah kita yang notabene-nya outdoor. Jadi outdoor ini kadang ada gangguan, yaitu hujan, ada panas terik dan angin kencang. Harapan kita Bapak Ibu, ketika terlaksana kegiatan ini, cuacanya baik, tidak buruk, cuacanya sejuk, dingin, tidak ada angin kencang, ya seperti inilah kan. Jadi sejuk, jadi enak
bermainnya pun bahagia, senang, dan pembelajaran berpusat pada peserta didik kita, Bapak Ibu semuanya. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah kegiatan yang bentrok. Kita tahu di sekolah kita ini banyak sekali kegiatan, Bapak Ibu, padat. Ya, di sini tantangannya yaitu pada saat pelaksanaan kemungkinan ada yang bersamaan kegiatannya. Kemudian ada peserta didik yang mengikuti pelatihan dan lain-lain. Bisa jadi sakit. Itu tantangan yang kemungkinan ada, Bapak Ibu. Tapi ya harapan kita semoga tantangan ini tidak muncul pada saat penyelenggaraan kita. Oke, Bapak Ibu, di sini kalimat terakhir ada thank you very much. Jadi itulah rencana yang dapat saya sampaikan dalam program diseminasi kepada teman sejawat, dan saya berharap program ini bisa kita laksanakan. Dan saya meminta umpan balik kepada Bapak Ibu guru yang terhormat dan kepala sekolah, masukannya apa yang dapat kita bangun, mana yang mau kita gali, kita perbaiki. Saya akan siapkan mungkin beberapa orang memberi kesempatan untuk memberikan masukan, Bapak Ibu ya, atau umpan balik. Mungkin sebelum dari kepala sekolah, saya persilakan dulu Bapak Marganda dulu, bagaimana program kita. Oke, baiklah. Nama saya Marganda Sambang sebagai pengampu guru olahraga di SMA Negeri 16. Dalam hal ini sangat membangkitkan suatu nilai-nilai positif bagi anak-anak kita, anak didik kita dalam pengembangan bakat juga, dan mengembangkan olahraga yang dulunya sudah lama tidak dilakukan, sekarang semakin berkembang, bisa menjadi salah satu bahan pelaksanaan, bahan permainan di kalangan siswa-siswi di SMA, khususnya di SMA Negeri 16. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marganda, rekan saya guru PJOK di SMA 16 Batam atas masukannya. Semoga dapat meningkatkan pembelajaran kita. Kepada Ibu Bella, silakan Ibu memberikan ya, satu. Terakhir dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Pak Rektor. Kemudian terima kasih juga atas apa yang telah disampaikan mengenai permainan tradisional. Saya rasa program yang disampaikan tadi mengenai permainan tradisional ini sangat baik. Karena apa? Karena agar permainan tradisional ini tidak dilupakan. Nah, karena kan kita sekarang udah zaman modern ya, udah dengan gadgetnya, jadi mungkin mereka belum kenal dengan permainan tradisional. Jarang sekali dilakukan oleh anak-anak kita. Saya rasa sangat bagus program yang telah disampaikan. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik dan lancar nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukannya, umpan baliknya Ibu Enita, dan semoga bisa kita laksanakan bersama. Yang terakhir kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili untuk dapat memberikan masukan. Silakan. Ya, terima kasih. Kesempatan yang diberikan saya menyampaikan sedikit tentang permainan tradisional. Untuk saya sih ini sudah bagus, karena seperti saya sampaikan Ibu tadi bahwasanya sekarang ini siswa sudah banyak melupakan tentang permainan tradisional. Karena sudah sibuk mungkin dengan gadget, permainan yang lebih innovation, jadi mereka sudah lupa ini. Jadi saya rasa perlu dikembangkan permainan tradisional ini supaya nanti anak-anak ini bisa lebih mengenal bagaimana permainan tradisional ini sudah lebih baik untuk umat. Ya, terima kasih Pak.